mengenai tes DNA itu ini. Jadi awal-awal itu ya Habib Rizik Sihab ya ketua FPI ya waktu itu kan beliau mengadakan tasyakuran kalau tidak salah, yang videonya sudah tersebar dan kita bisa lihat di YouTube. Bahwasanya beliau itu tasyakuran karena mendapatkan hadiah dari sahabatnya di Madinah, yaitu hadiah rambut Rasulullah SAW, satu lembar gitu ya. Nah kemudian di sela-sela tasyakuran itu beliau berorasi tentang bahwasanya alhamdulillah dengan adanya rambutnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, maka kita bisa periksa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah DNA Nabi Muhammad SAW melalui rambut tersebut, gitu loh. Sehingga nanti kita bisa menyamakan nih antara DNA Nabi dengan pongkol-pongkol orang-orang Quraisy yang ada di seluruh dunia. Sehingga nanti orang-orang yang mengaku sebagai Habib atau mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu bisa ketahuan DNA-nya. Ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, kan begitu kurang lebih bahasanya. Menurut saya sangat bagus sekali sebenarnya adanya penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang keabsahan nasabnya Pak Alwi ini. Yang pertama, terpancing ghirah para alim ulama, para gawagis, para santri, khususnya di kalangan akar rumput Nahdlatul Ulama, untuk kembali mutolaah gitu loh, tentang kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, dan kemudian bisa meredam beberapa tindakan-tindakan arogan dan sikap-sikap anarkis dari klan Ba'alwi sendiri. Itu yang mana kita sama-sama menyaksikan banyak kan beberapa tahun terakhir ini ya, semenjak pemilihan presiden itu mereka dengan gagahnya menyatakan diri sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian merendahkan orang lain, menghina orang lain, bahkan pemerintah kita pun dihantam juga dengan hinaan-hinaan mereka. Nah, saya kira bagus sih. Ya, kalau bicara cukup bukti atau tidak, sampai detik ini kan mereka tidak bisa membuktikan gitu. Kitab-kitab nasab dan sejarah mana yang membuktikan keabsahan nasab mereka untuk membantah penelitian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun kitab-kitab yang selama ini dijadikan hujah untuk membantah Kiai Iman seperti Ar-Raudul Jali, nah itu kan sedang dipermasalahkan. Artinya dipermasalahkan dari sisi benarkah kitab itu memang ditulis oleh Syekh Al-Murtadha Az-Zabidi atau ada interpolasi di dalamnya kalau memang itu benar tulisan beliau. Nah ini kan sedang diteliti. Dalam hal ini baru-baru ini kan seperti channel Gus Aziz Jazuli, beliau juga membahas tentang masalah kitab Raudul Jali. Nah adapun kitab-kitab yang lain misalkan seperti Nafhatul Ambariyah, di situ kan tidak spesifik membahas tentang klan Ba'alawi, tapi membahas tentang keluarga daripada Abu Alwi, ya Abu Alwi bin Abdul Jadid. Nah itu yang dibahas. Nah, jadi saya rasa belum cukup. Kalau kitab-kitab internal mereka, maka itu tidak bisa menjadi bukti karena kebenaran itu harus didukung oleh data-data internal dan data-data eksternal. Sementara dari klan Ba'alwi ini data internal semua yang banyak. Eksternalnya itu bisa dihitung dengan jari dan penuh dengan kontroversi. Saya rasa begitu. Nah, ini ya yang sering gitu ya, yang sering dijadikan bahan untuk penggiringan opini dan framing dari mereka-mereka, termasuk dari golongan Ba'alwi ataupun orang-orang yang pro dengan Ba'alwi,
Dan para netizen tuh sering juga di channel-channel YouTube saya itu mengomentari hal-hal seperti itu. Ya kan, sampai dijuluki Kiai Imad itu Al-Kaburi gitu kan. Padahal begini, Kiai Imad itu ya menantang siapapun berdebat 3 hari 3 malam. Siapapun di sini, memang ya kalimatnya itu secara umum mengatakan siapa saja. Tapi kan maksud dan tujuannya bisa kita pahami, yaitu tujuannya secara khusus kepada klan Ba'alawi gitu loh. Nah, siapa sih klan Ba'alawi ini yang ditunjuk oleh Ki Imad di dalam statementnya, di dalam menantang 3 hari 3 malam dia siap untuk berdebat? Ya tentunya Maktab Daimi gitu loh. Karena apa? Yang selama ini konsentrasi di dalam meneliti dan mengesahkan serta mengeluarkan buku nasab klan Ba'alawi itu kan Maktab Daimi. Nah, makanya Kiai Imad tidak datang, kenapa? Ya karena yang datang ke Banten itu tidak mewakili dari Maktab Daimi, Rabithah Alawiyah, gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami, gitu loh. Nah, masyarakat ini kan tidak paham, dikira Kiai Imad tidak datang ke sana, itu karena tidak mau berdebat atau takut berdebat karena ada Gus Wafi. Loh, enggak. Kalau cuma sekelas Gus Wafi, gitu kan ya, untuk apa ditakutin? Memang Gus Wafi itu mau gigit apa gimana, kan tidak gitu loh. Nah, di situ pun kalau kita melihat ya kan, Gus Wafi sendiri saya rasa belum melakukan penelitian juga gitu loh tentang masalah klan Ba'alawi ini. Makanya kan beliau sampai kepleset kan, kemudian ditegur oleh moderator bahwasanya beliau ketika itu membahas tentang masalah Wali Songo, padahal inti permasalahan di situ yang dibahas adalah penelitian Kiai Imad yang sudah dibukukan, kan begitu. Jadi intinya yang ditantang oleh Kiai Imad itu Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Memang kalimatnya umum, tapi tujuannya khusus, kan begitu ya. Mengenai tes DNA itu begini. Jadi awal-awal itu ya Habib Rizik Syihab ya, ketua FPI ya waktu itu kan beliau mengadakan tasyakuran kalau tidak salah, yang videonya sudah tersebar dan kita bisa lihat di YouTube, bahwasanya beliau itu tasyakuran karena mendapatkan hadiah dari sahabatnya di Madinah, yaitu hadiah rambut Rasulullah SAW, 1 lembar gitu ya. Nah, kemudian di sela-sela tasyakuran itu beliau berorasi tentang bahwasanya alhamdulillah dengan adanya rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, maka kita bisa periksa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah DNA Nabi Muhammad SAW melalui rambut tersebut, gitu loh. Sehingga nanti kita bisa menyamakan nih antara DNA Nabi dengan pongkol-pongkol orang-orang Quraisy yang ada di seluruh dunia, sehingga nanti orang-orang yang mengaku sebagai Habib atau mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu bisa ketahuan DNA-nya, ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, kan begitu kurang lebih bahasanya. Nah, sehingga kita dari kalangan Wali Songo itu akhirnya menanggapi tentang statement beliau dengan apa? Dengan melakukan tes DNA. Dan alhamdulillah beberapa sudah melakukan tes DNA dari kalangan Wali Songo itu, bukan 1-2, banyak sekali gitu kan. Di antaranya adalah Ketua Naat Raden Ki Haji Ilzamuddin. Kemudian juga ada Gus Alek ya, itu dari Pondok Pesantren Genggong Keraksan ya di Probolinggo. Yang alhamdulillah DNA beliau setelah dicek itu ternyata cocok dengan DNA Nabi. Nah, jadi sekarang ditantanglah klan Ba'alawi itu untuk melakukan tes DNA. Sebenarnya yang menantang itu bukan dari keluarga Wali Songo, tapi dari klan Ba'alawi sendiri. Siapa itu? Dalam hal ini Habib Rizik, gitu kan, yang menantang. Memang beliau mengatakan tes DNA itu tidak bisa menjadi hujah untuk mengesahkan nasab seseorang, tapi paling tidak tes DNA itu bisa menjadi bukti pendukung keabsahan nasab seseorang, kan begitu. Jadi jangan di framing. Nah, ini kadang-kadang netizen kita ini memframing gitu loh. Padahal yang menantang itu adalah Habib Rizik dari klan Ba'alawi. Dan Wali Songo sudah melakukan tes DNA. Kemudian sekarang mana dari klan Ba'alawi? Apakah melakukan tes DNA? Kan tidak.
Kemudian dijawab oleh Habib Hanif kan bahwasanya tes DNA itu menurut keputusan rapat ulama internasional di bidang fikih itu mengatakan bahwasanya tes DNA itu haram untuk menetapkan nasab. Nah ini kan membingungkan. Satu sisi mertuanya mengatakan dianjurkan untuk tes DNA, satu sisi menantunya mengharamkan ini. Lah ini kan membagongkan sekali gitu. Ya kalau misalkan teori Kiai Imad itu ditujukan kepada Wali Songo, bagaimana? Ya mohon maaf nih, itu kan bukan teori Kiai Imad. Kiai Imad itu merangkum teori-teori yang termaktub di dalam kitab-kitab ilmu nasab, gitu ya. Jadi dari sekian banyak ilmu nasab yang beliau teliti, gitu kan. Nah beliau itu menyaring gitu loh. Bagaimana sih para ulama ini pola pikirnya untuk menetapkan nasab seseorang? Ternyata ya harus ada periwayatan, bukti sejarah gitu loh, baik catatan maupun artefak gitu kan. Nah kalau untuk ditujukan kepada Wali Songo, ya insya Allah tidak ada masalah gitu loh. Karena apa? Karena bukti sejarah ada, makam-makam Wali Songo tersebar di seluruh Nusantara gitu kan. Artefak-artefaknya juga ada. Kemudian manuskrip-manuskripnya juga ada. Dan mohon maaf, Wali Songo ini bukan hanya dikenal di sekup Indonesia saja atau Asia Tenggara saja. Wali Songo ini dikenal di seluruh dunia. Kenapa Wali Songo ini bisa dikenal? Ya karena memang Wali Songo ini leluhurnya dari berbagai macam mancanegara yang nanti akhirnya mengerucut ke Hijaz, kan begitu. Nah, kita kalau melihat misalkan seperti ketua LP3SN Naat ya, dalam hal ini Raden Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan, itu kan beliau juga sedang konsen untuk meneliti satu persatu tentang naskah-naskah kuno atau manuskrip-manuskrip yang terkait dengan Wali Songo. Ya silahkan, kalau memang dianggap teorinya Kiai Imad itu hanya untuk Tuan Ba'alawi, kalau ditujukan kepada Wali Songo nanti bisa membatalkan Wali Songo, ya silahkan bikin penelitiannya. Dan insya Allah Wali Songo bisa menjawab itu. Karena saya sendiri itu juga punya beberapa manuskrip ya, yang saya dapatkan dari Ki Abdullah Khair gitu. Walaupun itu hanya kopiannya saja, tapi kan aslinya ada di sana.